Cerita bocil kali ini berjudul Kisah Dua Kotak Pensil. Yuk kita simak cerita ini. Ini Elisa di sekolah barunya. Ketika naik ke kelas 4 SD, Elisa pindah sekolah lantaran rumah keluarganya pindah pula tak jauh dari sekolah. Walau rumahnya lebih kecil namun nyaman dan dia belum punya teman. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun mengenal dan berteman dengan teman-teman di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Namun hanya seorang anak laki-laki yang belum berteman dengannya. Bocah itu tidak seperti teman-teman lain. Namanya Mono, dia pendiam dan pemalu. Tak suka bergaul seperti anak lain. Walau seperti selalu mengantuk di kelas, ia cukup pintar. Melihat dia, Elisa pun jadi tidak bergaul dengannya. Walau kebetulan berpapasan, Mono malu-malu melihatnya. Heran, anak itu seperti menghindar dengan teman-teman yang lain. Suatu hari, Elisa datang lebih pagi. Dikiranya baru dia yang datang ke kelas. Ternyata sudah ada Mono asik belajar di mejanya yang paling belakang. Elisa tiba-tiba tertarik ingin menegurnya. "Hei!" Mono menoleh kaget. Ia hanya tersenyum malu-malu. "Kamu belajar apa? Emang ada PR?" tanya Elisa so akrab. Mono hanya menggeleng malu-malu. Sejak itu Elisa jadi tahu kalau Mono adalah salah satu teman sekelasnya yang rajin dan pintar, dan bocah berambut keriting dengan kulit sawo matang itu selalu paling pagi datang ke sekolah. Mungkin lantaran begitu ia selalu terlihat mengantuk. Untuk kesekian kalinya Elisa masuk kelas lebih pagi kali ini lantaran ia belum bikin PR. Ia ingin belajar bersama Mono. Dan benar saja anak itu sudah duduk manis di kursinya. Tampak ia lelah dan mengantuk. Terlihat dari matanya yang tertutup. "Mono," panggil Elisa mengejutkannya. "Elisa, kaget ya? Kamu kurang..." Alias Elisa langsung menyodorkan buku PR-nya. "No, aku belum bikin PR nih. Ada yang aku nggak bisa. Kamu udah bikin PR belum?" "Udah. Barusan aku kerjakan di sini. Kamu melihat punyaku?" Mono meraih tas dan mengeluarkan buku tulis dan tempat pensilnya. Kala itu mata Elisa tertumbuk pada tempat pensil berbentuk kotak bergambar panda yang berwarna biru. Seketika ia berseru, "Kok seperti tempat pensilku ya? Tapi punyaku warna merah." "Kamu beli di mana, No?" "Oh, ini aku dikasih orang kok. Udah lama banget waktu aku kecil, belum sekolah dulu." Tanpa diminta, Mono bercerita membuat Elisa terkesiap. Elisa memandangi Mono dan tempat pensilnya dengan takjub. Ia seperti mengingat sesuatu karena tetak pensil milik Mono. Dulu di depan toko alat tulis, aku sedang sendirian menunggu ayahku yang sedang membeli makanan. Kulihat dari balik kaca toko ada seorang anak perempuan dengan ibunya sedang membeli tempat pensil. Aku sebenarnya ingin sekali membeli juga, tapi aku tidak punya uang. Akhirnya aku hanya memandangi mereka berdua dari balik kaca toko sambil tersenyum-senyum. Seandainya aku punya juga. "Ya ampun, jadi itu kamu, Mono?" Elisa terkejut. "Maksud kamu?" Mono heran. "Itu yang ngasih tempat pensil baru itu?" "Kak, aku, No." Tangan Elisa mengambil tempat pensil Mono dan diamatinya. "Masa sih? Jadi kamu anak baik itu yang tiba-tiba ngasih tempat pensil ini kepadaku lalu lari?" Elisa manggut-manggut. "Betul, itu waktu itu aku kasihan melihat kamu. Tampak kamu sedih cuma melihat-lihat aku dan barang-barang di toko itu. Lalu aku usul pada ibuku agar membeli satu lagi yang warna biru untuk kukasihkan ke kamu waktu itu. Makanya
Langsung ibuku membelikannya dengan gembira karena aku bersedia memberikan kepada kamu. Yang aku tidak tahu siapa, cuman aku merasa tertarik saja ingin membelikannya kepadamu. Mono tertawa gembira, air matanya sampai mengambang di kedua mata. Baru kali ini Elisa melihatnya segembira itu dan melihat anak itu tertawa. Biasanya lesu kurang tidur. Coba mana punya kamu Elisa? Elisa segera mengambil tempat pensilnya yang ada di dalam tas sekolah lalu kembali menunjukkannya kepada Mono. Mono dan Elisa saling melengkapkan tempat pensil masing-masing. Perasaan mereka sama-sama gembira memandangi tempat pensil yang sama dengan warna berbeda itu. Masih sama-sama bagus walau tampak sudah agak kusam. Keduanya senang sekali. Beruntung tempat pensil ini kita masih simpan ya. Terima kasih ya Elisa. Dulu aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Mungkin karena kaget dan tak menyangka dikasih tempat pensil ini sama kamu. Lagi pula kamu kan langsung lari pergi bersama ibumu. Iya betul no. Aku dulu merasa malu tapi senang bisa kasih tempat pensil ini sama kamu. Gak nyangka ya kita bisa ketemu lagi di sekolah yang sama. Mono dan Elisa tertawa-tawa. Mungkin keduanya merasa lucu atau surprise. Ya Allah, Tuhan mempertemukan kita setelah kita kelas 4 SD. Padahal dulu kita sama-sama kecil ya, no? Betul, Elisa. Aku bersyukur sekali. Kalau tidak dikasih tempat pensil sama kamu, mungkin aku gak pernah punya tempat pensil yang bagus ini. Bisa aja kamu, no? Pagi itu, Elisa berhasil menyelesaikan PR matematikanya berkat bantuan Mono. Anak itu mengajarkannya. Bukan memberi contekan, Elisa merasa gembira sekali. Kamu pinter deh Mono. Mono cuma tersenyum malu. Kalau ada PR lagi, aku minta ajarin kamu lagi ya No. Iya deh, siap. Elisa tiba-tiba punya ide. Aku ke rumah kamu aja deh. Mono tersentak. Jangan Elisa, gak usah, di sini aja. Datang pagi-pagi. Jadi kita bisa tenang belajarnya. Mudah-mudahan aku bisa bangun pagi terus ya No. Ya harus dong. Akhirnya mereka pun gembira sekali. Mono dan Elisa pun bersahabat. Sejak berteman dengan Mono, nilai-nilai Elisa jauh lebih baik. Ia jadi anak yang rajin. Orang tuanya merasa bersyukur memindahkannya ke sekolah di mana Mono pun bersekolah. Elisa tampak bersemangat untuk belajar dan bersekolah. Mono pun tampaknya gembira karena dia bisa bersahabat baik dengan Elisa yang tidak memandang dirinya, memandang dia bang. Teman-teman yang lain pun melihat keakraban Elisa dan Mono. Mereka tampak heran, anak itu bisa dekat dengan Mono yang biasanya pendiam itu. Hingga suatu hari ada teman lain yang mengatakan, si Mono itu, hei Elisa, si Mono itu kan anak pemulung. Kok kamu mau sih berteman dengan dia? Loh, memang kenapa? Elisa walau terkejut balik bertanya karena tak suka atas kata-kata teman wanita yang nyinyir itu. Aneh, kamu anak cantik. Kayak masa mau sih berteman dengan dia? Kamu yang aneh, kita berteman sama siapa saja. Masa pilih-pilih sih? Temannya itu cemberut lucu. Anehnya, Elisa nyengir saja memenangi teman perempuannya itu yang mencoba menghasutnya. Dan Mono rupanya mengetahui teman-teman yang mengolok-olok. Mono jadi menjauh setiap Elisa mencoba dekat. Elisa jadi heran. Mono tak ada bila dia sudah datang lebih pagi di kelas. Bila mau bertanya, anak itu menghindar. Elisa bingung. Sampai suatu ketika saat ia sengaja berjalan kaki di sekitar gedung sekolah dan lebih pagi dari biasanya, dia melihat Mono dengan baju kaos lusuh menata sekarung besar botol-botol plastik di dekat bak sampah sekolah. Setelah itu dia berganti baju dengan seragam sekolah yang biasa yang diambilnya dari dalam tas lusuhnya.
Diam-diam lihat Elisa menghampiri. Ia tersenyum-senyum. "Hei Mono!" Elisa bikin kaget aja. "Kaget ya?" Elisa tertawa. Mono amat malu. "Kenapa kamu cuekin aku?" "Enggak kok. Lihat Elisa, aku cuma pemulung yang bantu ayahku. Kan cuma mau belajar sama kamu, No. Kamu kan sombong banget tentang pinter. Mau pinter juga kayak kamu. Aku maunya belajar sama kamu, No." Mono tertunduk malu. "Aku nggak pinter kok. Ada si Ado atau Reza yang juara 1 dan 2 di kelas. Aku kan cuma ranking 3. Aku pokoknya maunya belajar sama kamu. Kita sudah kenal dari kecil loh. Ingat, tempat pensil kita kan sama, No." Mono manggut-manggut. Bibirnya tersenyum tulus. "Terima kasih ya Elisa. Aku bisa punya teman sebaik kamu. Kalau nggak gara-gara kamu, aku nggak pernah punya tempat pensil." "Kan sudah aku ngucapinnya sekarang. Yuk kita belajar lagi, No. PR kemarin aku kurang ngerti. Aku memang mau ngajarin sekarang di kelas. Ayo." Elisa menarik tas Mono dan lari seketika. Hingga Mono ikutan lari mengejar sampai ke dalam kelas mereka. Elisa dan Mono tertawa geli karena ulahan mereka. "Tapi Elisa, kenapa, No? Aku kan cuma pemulung seperti ayahku. Demi sekolah, aku membantu ayahku." "Wih, aku justru salut loh. Ada anak seperti kamu, sudah pintar, rajin lagi membantu orang tua. Ya, kalau aku tidak rajin, aku tidak bisa sekolah, Elisa. Aku bangga loh sama kamu, Mono." "Masa sih?" "Iya, mana ada anak seumuran kamu bisa sekolah sambil kerja." "Ah, gak bener. Pasti ada aja, Elisa. Tapi aku bangga sama kamu. Kamu gak minder. Tetap rajin belajar hingga kamu kurang tidur. Kerja sambil belajar. Wah, salut, hebat." Persahabatan Elisa dan Mono tetap terjalin. Elisa tak peduli, bahkan tak pernah menyinggung bila anak pintar itu cuma pemulung seperti orang tuanya. Justru Elisa salut. Dia akhirnya ikut